Ketemu lagi hari ini, dan kemarin tidak membuat konten karena ada kesibukan dan sesuatu hal, maka libur. Jadi hari ini Empu akan memperlihatkan sebuah mandau yang baru. Jadi sebenarnya mandau ini adalah mandau pribadi yang tidak Empu maharkan untuk pakaian saya, Empu Glol. Tetapi kalau memang ada saudaraku yang berminat, karena ini mandau pribadi, ya mungkin ada nilai tersendiri untuk mandau ini. Mandau ini belum selesai secara 100%, masih tinggal anak pisaunya. Nah, ini gagangnya tuh. Gagangnya luar biasa sekali itu. Ada gambar wajah ini berkumis, hidungnya mancung. Nah, ini sulatannya, nah diukir full. Sarung tipe sarung tempos. Bilahnya juga luar biasa bilahnya. Tuh. Ada ukiran paku di atasnya, bagian atas. Tulang punggungnya juga. Nah, ini mandau yang sungguh sangat luar biasa. Jadi tinggal pemasangan wadah anak pisau nih, resi yang kemarin yang kita tebang dan sudah kita raut keringnya begini. Jadi ini tinggal kita rendam nih di air tempaan, kita rendam dulu mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam baru bisa digunakan. Nah, ini anak pisaunya untuk mandau yang ini nih, nanti akan kita pasang di sini. Jadi pengerjaan mandau yang seperti ini tidaklah sebentar, lumayan membutuhkan waktu yang lumayan lama, karena mandau ini mandau untuk pribadinya Empu yang Empu anggap sungguh sangat luar biasa. Dalam pengerjaannya juga tidak main-main. Wah, berbulan lamanya ini. Nah, ini barang siapa yang berminat mandau pakaian Empu langsung ini, nantinya silahkan saja dihubungi. Tetapi ini tentunya dengan mandau-mandau yang Empu buat pesanan yang bukan pakaian Empu, mohon maaf, tentu nilai pemaharannya berbeda seperti itu. Karena ini memang dirancang khusus untuk pemakaian Empu. Ini panjang bilahnya sekitar 50 cm kemarin. Kalau tersalah kita ukur semula. Nah, kita bisa melihatnya. Iya, pas 50 cm ini. 50 cm, 5, hampir 51 cm. Ini mandau milik Empu ini lama, baru jadi lama sekali ini sampai menghasilkan yang seperti ini. Nah, pokoknya tuh. Kita taruh dulu di sini. Jadi pembuatan mandau ini memang bukan hal yang mudah. Beberapa kali Empu katakan ini memakan proses waktu yang
lumayan lama kita membuat bilahnya, juga kita menguji bilahnya seperti itu. Nah, kalau kita menguji bilahnya, kalau seumpamanya bilah yang kita asah tadi tajam tapi belum tajam sempurna secara 100%, itu kita uji ternyata lolos uji, maka kita akan mengasahnya 100%. Kalau kita mengasahnya 100%, itu terus terang membutuhkan waktu bukan sebentar. Tidak bisa 1 hari, 2 hari, bahkan itu bisa seminggu, bisa lebih seminggu, karena itu pelan-pelan pengerjaannya, dari grid sekian sampai digosok, banyak macam lah caranya supaya menghasilkan bilah yang bagus, yang tajamnya bagus seperti itu. Nah, menanggapi kemarin ada saudara kita yang bertanya, "Wah, Empu, gimana Empu? Kalau tidak diasah tajam betul Empu, baru diuji kan itu kan masih tumpul Empu, ya memang kuat." Nah, itu sebenarnya bukan seperti itu. Sekarang kita coba lihat, rata-rata pembuat mandau memang seperti itu, bukan hanya Empu. Iya, itu rata-rata pembuat mandau, parang, golok, semuanya seperti itu. Selesai diserpuh langsung diuji. Nah, itu. Nah, diuji ke besi, terus diasah sekedarnya, diasah dulu, yang penting matanya saja tajam. Kan matanya dulu yang penting tajam, dilihat kekuatan serpuhnya seperti itu. Baru diuji kalau tahan uji, kemudian baru bilah parang, mandau dan lain ini baru disempurnakan asahannya setelah dia selesai warangkanya dan lain-lain itu. Seperti itu, untuk dimanfaatkan, untuk digunakan, untuk disimpan dan hal-hal lainnya seperti itu. Nah, kalau seumpamanya kita dalam pengujian ini mengikuti keinginan dari saudaraku yang ada kemarin komentar di konten, seumpamanya, mohon maaf, begitu selesai ditempa, seumpamanya kita asah mandau ini sampai tajam luar biasa, sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, seminggu, kita mengasahnya sampai menghasilkan hasil yang cering, tajam. Nah, sementara kita tidak tahu kekuatan serpuhnya seperti apa. Peng, ditimpaskan ke ulin, matanya langsung bengkok. Sia-sia kita membuat mandau tadi, parang tadi yang tajamnya sampai luar biasa. Memang kalau kertas, oke, hal-hal yang lainnya. Tetapi mandau atau benda lainnya, karena mandau atau parang atau yang benda besar ini, itu bukan lading, bukan silet. Kalau lading, silet, ya seperti itu, kita mengujinya di kertas. Iya, tapi itu dikasihkan ke kayu, tumpul, matanya tidak kuat. Kenapa? Karena tidak mengandung serpuhan seperti itu. Nah, sementara seperti mandau, parang dan lain-lain yang kita kerjakan ini, saya rasa umum tukang tempa seperti itu setelah hasil serpuhan itu memang kuat dan bagus kita rasakan, baru kita sempurnakan ngasahnya itu sampai tajam sesuai keinginan kita. Nah, mandau, ketajaman mandau itu, kalau orang yang memang mahir, memang hebat, memang biasa mengasah, hasilnya juga tajamnya sama dengan silet. Iya, sama tajamnya. Tergantung si tukang ngasahnya seperti itu. Apa mandau ini tidak mampu memotong kertas segala macam? Kertas itu kan benda lemah, gampang sobek. Ya pasti bisa lah, apa aja bisa. Jadi poinnya itu tetap serpuhan, ya. Bukan masalah tajamnya. Tajam itu nomor 2, tergantung seseorang yang mengasahnya. Coba aja saudaraku bisa pikirkan kembali untuk hal ini, benar nah apa yang Empu katakan. Sekarang kalau diposisikan tajamnya duluan, belum tahu kekuatan serpuhnya, tes ke kayu, bengkok, nah, kita membuang waktu.
Sumpamanya nih, mandau nih. Selesai serpuh, sumpamanya. Saya tidak mengujinya, saya tajamin dulu, sumpamanya. Sampai tajam sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, berminggu, sampai celing. Yang mengkilapnya seperti ini tadi, ya kan, baru diuji, karena kan harus tajam duluan. Saya hantamkan kayu seperti ini kan. Kan maksudnya kemarin kan seperti ini. Nih, sampai seperti ini. Nah, ini kan luar biasa sudah. Sudah seperti ini karena belum diuji dari awal, kita hantamkan ke kayu ulin. Matanya ini bengkok, ternyata sumpamanya serpuhannya nggak bagus. Atau kita hantamkan ke tulang, matanya ini rompal. Atau rusak, peot, atau segala macam lah bahasanya itu. Nah, maka kita akan memperbaikinya. Memakan proses waktu. Kita rubah lagi matanya, kita bentuk ulang. Selain kita bentuk ulang, waktu yang kita mengasah bilah parang atau mandau tadi yang 2, 3 hari, 4, 5 hari, seminggu, bahkan lebih daripada seminggu untuk menghasilkan hasil tajam yang sempurna, maka itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Itu. Sekarang kalau seumpamanya saudaraku tidak percaya, ya terserah saja. Karena saya bercerita ini kan apa yang terjadi real untuk kami yang menempa bilah mandau seperti itu. Apalagi saya Empu Glol kan, saya juga menempa bilah mandau, saya juga pembuat mandau, dan saya bukan pendatang baru di mandau. Itu. Dan saya bukan pengrajin mandau yang baru muncul. Saya memang dari kecil memang pembuat mandau. Itu. Dan makanya itu ketika orang bertanya, wah Empu Glol, Empu ini kan Dayak kota, saya berdomisili di kota. Kalau Dayak itu tidak ada yang namanya Dayak kota, semua dari pedalaman. Saya dari pedalaman, berdomisili di kota pada saat ini. Seperti itu, untuk teman-teman ketahui. Itu. Sumpamanya, wah saya lebih percaya orang kampung langsung dibanding Empu, ya tidak percaya. Artinya tidak apa-apa. Itu. Karena kan Empu ini dari dulu orangnya sih tidak baperan orangnya. Ya saya nggak suka yang namanya sumpamanya kayak Empu ini baperan. Untuk apa sih, hal yang sia-sia saja seperti itu. Sebab di konten YouTube, di dunia maya, di Facebook, dan serta hal lain-lainnya sering terjadi perdebatan masalah sepele, masalah mandau segala macam. Itu ini kalau saya sedari dulu saya berusaha hindari. Bahkan ada beberapa teman-teman atau saudara kita yang menanyakan tentang masalah mandaunya, sering saya tidak menanggapi. Paling sumpamanya saya menanggapi, saya katakan, wah bagus, itu aja. Kenapa? Kalau saya berkomentar terlalu berlebihan, kesannya tidak bagus. Kadang-kadang orang yang bertanya masalah mandaunya dia itu kepada kita, menguji bisa, kemudian mengadu domba juga bisa. Sumpamanya orang tersebut beli mandau dari orang lain, tiba-tiba ditanyakan kepada Empu, gimana Empu, ini mandaunya bagus enggak? Itu mandau yang saya punya. Sumpamanya saya Empu Glol bilang ini tidak bagus buatannya, sumpamanya jelek. Ini mandau apaan seperti ini? Tidak ada mandau seperti ini, sumpamanya. Nah ini nanti tersinggung itu, baperan, wah Empu kok ngomong seperti itu. Nah bahasa-bahasa seperti ini akan disampaikan kepada si pembuat mandau tersebut. Timbul permasalahan baru, timbul nanti perdebatan, hina-hinaan segala macam. Nah ini yang saya jaga. Terus terang, saya menghindari masalah itu. Apakah Empu takut berdebat? Wah saya kalau masalah mandau, terus terang saya tidak pernah takut berdebat. Iya,
Dari dulu saya tidak pernah takut. Saya hanya menghindari. Ngapain saya takut? Saya berbicara budaya saya, suku saya, adat saya, tradisi saya. Saya asli Dayak juga. Nggak perlu takut. Bodoh kalau sumpamanya Empu Glol takut berdebat. Saya itu tidak milih siapa saja sebenarnya. Kalau kepingin berdebat. Karena saya yang punya kebudayaan asli. Dan saya pembuat mandau asli. Saya bukan pembuat mandau abal-abal. Saya seniman aslinya dari suku Dayak Benua. Nggak pernah takut. Bukan saya meninggikan diri, enggak. Itu. Nah ini kalau sumpamanya ingin terjadi perselisihan, makanya itu saya sangat menjaga namanya perselisihan, menghindari namanya perdebatan kalau toh itu tidak menghasilkan apa-apa. Karena kalau masalah debat, berselisih, saya tidak mungkin kalah. Iya, saya berani katakan ini, saya Empu Glol tidak mungkin kalah. Pertama, saya asli suku Dayak Benua. Saya senimannya langsung, pembuat mandau memang. Iya. Dan saya buat mandau pakem. Saya tidak pernah meniru punya orang lain. Apa yang saya buat dengan yang di kampung saya, dengan turunan, asal-usul, memang seperti itu. Saya tidak merubahnya. Jadi saya tidak pernah takut. Tetapi saya juga orangnya welcome, membuka diri. Ketika ada teman-teman membuat mandau cenderamata, souvenir, mandau-mandau berciri khas suku kami, segala macam, saya tidak pernah mengganggu mereka. Karena piring nasi rezeki masing-masing. Justru saya menghormati mereka. Itu. Tetapi ketika ada orang luar, di luar daripada suku saya, sudah mulai menyerang saya nggak pernah takut. Itu nggak pernah ya, saya hanya menghindari. Itu yang perlu saudaraku pahami. Dan makanya itu sering saya sudah katakan, saya ini orangnya baik luar biasa. Jangankan hati, jantung saja saya kasih sama orang karena kebaikan saya. Tetapi ketika kebaikan itu sudah melampaui batas, saya akan bersikap yang luar biasa. Ya, itu sudah jiwa dan karakter saya. Seperti itu. Seperti ada sesuatu hal yang terlalu saya anggap kurang pas, maka saya akan merespon itu. Itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terus terang, saya selalu menghormati karya orang lain. Saya tidak pernah mengganggu karya orang lain, menghina, menilai, mengklaim segala macam. Saya tidak pernah. Terus terang, dan bisa dibuktikan semua video saya selalu berkata yang baik terhadap semua orang, terhadap semua saudaraku. Apalagi menyangkut karya yang di luar dari suku saya tidak pernah ikut komen, ikut campur masalah itu. Kenapa? Saya menghargai suku lainnya, karena semua kita Dayak ini kan punya mandau. Seperti itu. Memang sering ada Empu lihat perselisihan sedikit di dunia maya tentang masalah mandau. Biarlah mereka, yang penting jangan saya tidak penting itu tidak penting bagi saya, karena saya juga tidak penting dipuji ya. Karena saya ini terus terang, hidup saya adalah berkarya, hidup saya adalah berseni. Saya makan dari hasil menjual karya. Wah, berarti Empu bukan seniman menjual karya. Kalau seorang seniman itu tentunya dia bisa hidup dengan hasil seninya. Kalau seorang seniman tidak bisa hidup dari hasil seninya, itu belumlah sempurna. Ya. Seniman harus bisa hidup dari hasil karyanya, harus bisa hidup hasil dari seninya. Memang seperti itu. Itu rata-rata. Tuh ada Empu yang di sana, ya biarkanlah mereka. Kalau bagi Empu kan seperti itu. Nah itu mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan menanggapi beberapa pertanyaan. Dan
komentar-komentar yang ada di konten saya rangkum tadi menjadi satu jawaban. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini, dan salam budaya serta tabe selalu untuk kita semua, amin.